Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada. Sebelum kita melakukan segala pekerjaan kita, baiklah kita memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala cinta kasih Tuhan yang melawat kehidupan kami. Kami sudah siap untuk melakukan pekerjaan kami. Tapi sebelum kami melakukannya, kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berikan kami roh pengertian sehingga kami mampu melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, yang menjadi renungan pagi untuk kita tertulis dari Matius 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bapak Ibu sekalian, sering kita temui jika ada orang yang tidak menyukai kita atau merasa terganggu dengan kehadiran kita, maka seringkali apapun yang kita lakukan akan selalu salah dalam pandangannya. Kala itu dengan pelayanan yang luar biasa yang selalu dilakukan oleh Tuhan Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat menyangka Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tetapi pada ayat ini Yesus menegaskan bahwa Ia tidak memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Karena itu Yesus meluruskan kekeliruan itu dengan berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi Yesus datang untuk menggenapinya." Seperti yang kita ketahui bahwa hukum Taurat ini berfungsi untuk menuntun orang supaya jangan melakukan kejahatan. Atau hukum Taurat ini seperti arahan, pengajaran, instruksi, atau didikan, atau untuk menunjukkan sesuatu hal. Lalu kita dengan hukum Taurat kita dapat memahami apa larangan Tuhan yang harus kita jauhi dan apa perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Kata menggenapi yang dikatakan oleh Tuhan ibarat seperti wadah yang sudah terisi dan Yesus mengisinya sampai penuh, bukan malah menumpahkannya. Yesus juga mematuhi hukum Taurat. Yesus juga taat kepada hukum Taurat, bahkan tunduk kepada hukum Taurat. Ia datang menggenapi janji-janji hukum Taurat dan nubuat para nabi yang telah bersaksi tentang Yesus. Salah satu tujuan kematian Yesus di kayu salib adalah untuk menggenapi seluruh hukum Taurat Yahudi. Menggenapi artinya adalah melakukannya secara sempurna. Sejak hukum Taurat diberikan kepada manusia atau pertama sekali oleh bangsa Israel, tidak ada seorang pun manusia yang mampu melakukan Taurat secara sempurna. Karena itulah Yesus datang untuk melakukannya dan menggenapinya bagi kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Rom 8 ayat 3 dikatakan, "Sebab
Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Karena itulah yang dilakukan oleh Tuhan untuk dapat menyelamatkan kehidupan kita. Yesus juga telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebab orang yang tidak dapat melakukan seluruh hukum Taurat berada di bawah kutuk hukum Taurat. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat 10-13. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dengan cara Tuhan yang luar biasa, dan Dia mengenal kelemahan, keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga Dia datang untuk menggenapi apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Tuhan datang ke dunia ini untuk mengangkat derajat kita, sehingga kita tidak lagi dihukum karena dosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tentu kita harus bersyukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan dengan cara merespon segala yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan kasih-Nya, dengan cara setia kepada Tuhan, lalu setia juga untuk melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan dengan cara ikut serta dalam pekerjaan menyebarkan firman Tuhan dengan segala apa yang boleh kita berikan kepada Tuhan, baik di tengah-tengah pekerjaan kita masing-masing. Nama Tuhan selalu dimuliakan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.